2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketuhanan dalam Islam yang akan dibacakan oleh Aini Khairunisa dan Inayatul Ifadah. Ketuhanan di dalam Islam. Di dalam materi ini kita akan mempelajari filsafat ketuhanan dalam Islam, kepercayaan dalam filsafat, siapakah Tuhan itu, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, konsep ketuhanan menurut Islam, pengertian Tuhan dalam perspektif Islam, pembuktian wujud Tuhan, Tuhan menurut agama-agama wahyu, keimanan dan ketakwaan, serta implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Pengertian filsafat. Secara harfiah, filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Cinta terhadap ilmu atau hikmah. Menurut Al-Syaibani, filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya, mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Pengertian filsafat dari segi kebahasaan dan sematik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Filsafat ketuhanan dalam Islam memiliki pengertian bahwa kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat muslim. Kepercayaan dalam filsafat dibagi menjadi 3, yaitu deismus, teismus, dan panteisme. Deismus adalah pandangan bahwa Tuhan adalah pencipta alam. Tetapi setelah alam ini diciptakan, Tuhan tidak ikut andil dan bertanggung jawab di dalamnya. Manusia dan alam ciptaanlah yang bertanggung jawab. Teismus adalah mempercayai adanya Tuhan dan Tuhan yang menciptakan alam sekaligus memeliharanya. Tuhan adalah wujud tertinggi yang maha sempurna dan absolut. Panteisme adalah pandangan bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan, dan Tuhan adalah seluruh alam. Alam bukan Tuhan, tetapi alam bagian dari Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Pengertian ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran merupakan objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernyataan itu juga terdapat dalam Quran Surat Al-Qasyah ayat 38. Perkataan ilah ini dikatakan Fir'aun untuk dirinya, yang berbunyi, dan Fir'aun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Jadi Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Pengertian ilah menurut Ibnu Taimiyah adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan, menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya, dan terpaut cinta kepadanya. Pengertian ilah dalam ajaran Islam adalah kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah.
Hal itu berarti seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Pengertian ilah menurut Al-Kindi. Al-Kindi membagi pengertian ilah ini menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan itu adalah keyakinan. Pengertian yang kedua yaitu pengetahuan manusia atau ilmu insayakatu, filsafat yang didasarkan atas pemikiran. Selanjutnya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Dalam pemikiran barat, sejarah ini dibagi menjadi 5: dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Dinamisme yaitu mengakui adanya kekuatan yang berbeda. Dinamisme yaitu mengakui adanya kekuatan pada benda yang berpengaruh pada kehidupan. Animisme yaitu kepercayaan adanya peran roh dalam kehidupan. Politeisme adalah mempercayai dewa dengan bidang kekuasaan masing-masing. Henoteisme adalah kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa atau bersifat nasional. Monoteisme adalah kepercayaan satu Tuhan untuk seluruh bangsa atau bersifat internasional. Pemikiran umat Islam dibagi menjadi 3 kaum, yaitu Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Kaum Mu'tazilah adalah kaum rasionalis di kalangan muslim, serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Kaum Qadariyah, kaum ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam kehendak dan perbuatan. Kaum Jabariyah, kaum ini memiliki teori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatan. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksakan oleh Tuhan. Konsep ketuhanan menurut Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap suatu hal, baik abstrak maupun konkret. Informasi melalui wahyu tentang keimanan kepada Allah terdapat dalam kutipan di bawah ini. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang Allah wahyukan kepada para utusannya adalah tauhidullah. Quran Surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, "Dan Allah masih berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Jadi kesimpulan dari 3 ayat di atas bahwa ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang mutlak. Seseorang yang telah mengakui Islam dan telah mengikrarkan kalimat syahadat berarti telah memiliki keyakinan yang benar. Ia harus memprioritaskan Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Pengertian Tuhan dalam perspektif Islam. Pengertian Tuhan secara umum adalah Allah diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Pengertian Tuhan menurut Al-Quran yaitu Rabb adalah Tuhan yang maha pencipta, yang menciptakan keseluruhan alam dan juga sebagai sang maha memelihara. Malik artinya Tuhan yang berkuasa memiliki atau merajai sesuatu. Ilah yang berarti yang disembah dengan sebenarnya. Pengertian Tuhan secara etimologi
adalah kata ilah dan Allah adalah dua kata yang berlainan karena menyalahi bahasa dan kaidah bahasa Arab. Secara tipografi, kata Allah selalu ditulis tanpa alif untuk mengucapkan vokal A. Pembuktian wujud Tuhan. Yang pertama, metode pembuktian ilmiah adalah tantangan zaman modern terhadap agama terletak dalam masalah metode pembuktian. Metode ini mengenalkan hakikat melalui percobaan dan pengamatan, sedangkan akidah agama berhubungan dengan alam di luar indera, yang tidak mungkin dilakukan percobaan. Menurut metode ini, agama batal, sebab agama tidak memiliki dasar ilmiah. Sebenarnya, sebagian ilmu modern juga batal, sebab juga tidak memiliki landasan ilmiah. Keberadaan alam membuktikan adanya Tuhan. Jika percaya eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Pernyataan yang mengatakan percaya adanya makhluk tetapi menolak adanya Khalik adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu bagaimanapun ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang sedemikian luasnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Pembuktian adanya Tuhan dengan adanya pendekatan fisika. Sampai abad ke-19, pendapat yang mengatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri atau azali. Tetapi setelah ditemukan hukum kedua termodinamika, second law of thermodynamic, pernyataan ini telah kehilangan landasan. Hukum tersebut menerangkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas, sedangkan sebaliknya tidak mungkin. Bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika di alam terus berlangsung, serta kehidupan tetap berjalan, hal ini membuktikan bahwa alam bukan bersifat azali. Seandainya alam ini azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya sesuai dengan hukum tersebut dan tidak ada lagi kehidupan di alam. Oleh karena itu, pasti ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. Benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan. Jaraknya sekitar 240.000 mil yang bergerak mengelilingi bumi dan menyelesaikan setiap edarnya tiap 29 hari sekali. Sedemikian pula bumi yang terletak 93 juta mil dari matahari, berputar pada porosnya dengan kecepatan 1000 mil per jam dan menempuh garis edarnya sebesar 190 juta mil setiap setahun sekali. Terdapat juga 9 gugus planet tata surya, termasuk bumi yang mengelilingi matahari dengan kecepatan luar biasa. Logika manusia dengan memperhatikan sistem yang luar biasa dan organisasi yang teliti akan berkesimpulan bahwa tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Akan menyimpulkan bahwa di balik semua ini ada kekuatan yang maha besar yang membuat dan mengendalikan sistem yang luar biasa tersebut. Kekuatan yang maha besar itu adalah Tuhan. Tuhan menurut agama-agama wahyu. Informasi tentang asal-usul kepercayaan terhadap Tuhan antara lain tertera dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Sesungguhnya agama yang diturunkan Allah adalah satu, yaitu agama Tauhid. Oleh karena itu, seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah berpecah belah. Mereka akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghakimi mereka. Ayat tersebut memberi petunjuk pada manusia bahwa tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran ketuhanan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jika terjadi perbedaan-perbedaan tentang ketuhanan di antara agama-agama adalah karena perbuatan manusia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 Al-Masih berkata,
Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti mengharamkan kepadanya surga, dan tempat mereka adalah neraka. Dari ungkapan ayat-ayat tersebut, jelas bahwa Tuhan adalah Allah. Kata Allah adalah ibadah personal name, merupakan suatu pendapat yang keliru. Jika nama Allah diterjemahkan dengan kata Tuhan, karena dianggap sebagai isim mustaq, makna yang berbeda. Tuhan yang hak dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Hal ini dinyatakan dalam surat-surat berikut. Quran Surat Al-Imran ayat 62, Quran Surat Sad ayat 35 dan 65, Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam Al-Quran diberitahukan pula ajaran tentang Tuhan yang diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah. Perhatikan antara lain Quran Surat Hud ayat 84 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Tuhan adalah Esa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Ankabut ayat 46, Toha ayat 98, dan Sad ayat 4. Adapun agama-agama yang meyakini bahwa adanya Tuhan, tetapi mereka lebih menjunjung tinggi Nabi yang mereka yakini bahwa Nabi itu adalah Nabi terakhir. Ada pula agama yang menjunjung tinggi kepercayaan bahwa dewi-dewi adalah sesuatu yang telah memberikan mereka kemakmuran. Islam adalah agama tauhid karena semua yang ada di muka bumi ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Keimanan dan ketakwaan serta implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Iman, secara etimologi, at-tasdiq, pembenaran. Akar katanya, amina yukmanu amanaan, percaya. Secara etimologi, keyakinan bulat yang diyakini oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dalam amalan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Secara umum, percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wujud iman menurut Hasan al-Banna, ilahiyah, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan ilah, wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Nubuwah, yang berkenaan dengan Nabi dan Rasul, kitab suci dan mukjizat mereka. Ruhaniyah, yaitu berkaitan dengan metafisik, malaikat, jin, setan, dan roh. Takwa, secara etimologi, waqo, yaqi, waqiyah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten istiqomah. Secara umum, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Karakteristik orang-orang bertakwa, memelihara fitrah iman, mencintai sesama umat manusia, diwujudkan dengan kesanggupan mengorbankan harta, memelihara ibadah formal, memiliki semangat perjuangan, menepati janji. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Implementasi iman, mengikrarkan dalam hati artinya meyakini bahwa Tuhan itu ada, mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengamalan dengan anggota badan, yaitu sholat dan zakat. Implementasi takwa, pahami secara mendalam dan laksanakan kewajiban 5 rukun iman dan 6 rukun Islam. Segeralah bertobat apabila melakukan kesalahan atau khilaf. Manfaat implementasi iman dan takwa, melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda, menanamkan semangat berani menghadapi maut, menanamkan sifat self-help dalam kehidupan, memberikan ketentraman jiwa, mewujudkan kehidupan yang baik, yaitu hayatan thayyibah, melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen, dan memberikan keberuntungan. Kesimpulan, Allah ialah yang menciptakan dan membentuk sedemikian rapinya bumi serta galaksi lainnya
dan menciptakan makhluk hidup. Seorang muslim tidak mungkin tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala karena sejak belum menjadi manusia atau di saat mereka masih berbentuk roh, mereka sudah dibekali dengan pemikiran adanya Tuhan. Mustahil jika alam beserta manusia ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan. Di sisi lain, terdapat juga keimanan dan ketakwaan. Keimanan tentang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Takwa dalam agama Islam merupakan menjalankan semua perintah dari Allah dan Rasul dan menjauhi larangan-larangan yang telah ada dalam agama Islam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.